Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Kita lanjutkan pembahasan Intan Pariwara kelas 12, masih di bab enzim dan peranannya dalam metabolisme, bagian asesmen yang kedua. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan reaksi-reaksi berikut. Reaksi yang termasuk ke dalam katabolisme ditunjukkan oleh angka. Jadi katabolisme itu kan reaksi pembongkaran ya, atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contoh dari katabolisme itu yang pertama ada katabolisme karbohidrat dan juga ada katabolisme protein. Jadi untuk reaksi dalam katabolisme karbohidrat itu meliputi pemecahan karbohidrat menjadi CO2, H2O dan juga ATP, dan juga ada pemecahan asam piruvat menjadi asam laktat dan juga ATP. Nah, reaksi dalam metabolisme protein itu meliputi ada diaminasi asam amino menjadi gugus amina dan juga asam keto. Jadi jawabannya yang paling tepat di sini nomor 2, 3 dan juga 4. C. Nomor 2, perhatikan skema dekarboksilasi oksidatif berikut. Bagian yang ditunjuk oleh angka 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah, jadi untuk nomor 1 ini kan gambarnya si proses DO ya, dekarboksilasi oksidatif, yaitu pengubahan 2 asam piruvat menjadi 2 asetil koenzim A dengan menghasilkan NADH, 2 NADH dan juga melepaskan 2 CO2. Nah, proses ini membutuhkan koenzim A. Jadi bagian yang angka 1, angka 2 dan angka 3 secara berurutan, angka satunya CO2, angka 2-nya koenzim A, dan angka ketiganya asetil koenzim A. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 3, Teguh merasakan pegal dan nyeri pada otot-otot lengannya setelah sehari sebelumnya melakukan fitness training. Timbulnya rasa pegal dan nyeri disebabkan oleh, jadi ingat ya, ada yang namanya fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat itu akan terjadi ketika dirasa otot kita memerlukan lebih banyak energi saat olahraga. Jadi fermentasi asam laktat itu menggunakan bahan baku berupa asam piruvat hasil glikolisis yang akan menghasilkan asam laktat dan juga ATP. Nah, proses ini terjadi pada sel-sel otot. Timbunan asam laktatnya tadi yang berlebihan itu bisa mengakibatkan otot terasa pegal dan juga nyeri. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 4, bernapas mengekskresikan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini dihasilkan dari proses respirasi sel pada tahapan, ingat ya, untuk proses respirasi glukosa itu memang kalian harus hafal bahwasanya ada beberapa tahap. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron. Nah, pada respirasi aerob itu totalnya menghasilkan 6 molekul karbon dioksida. 2 molekul karbon dioksida dihasilkan pada proses atau tahapan dekarboksilasi oksidatif, dan 4 molekul CO2-nya dihasilkan pada proses siklus Krebs. Jadi pada tahap mana sih dalam respirasi yang menghasilkan CO2? Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah pada tahapan dekarboksilasi oksidatif dan juga tahapan siklus Krebs. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 5, bioetanol merupakan sumber energi ramah lingkungan yang dapat dibuat dari ubi kayu. Pada proses pembuatannya, pati dalam ubi kayu akan dihidrolisis secara enzimatis untuk menghasilkan senyawa yang dapat difermentasi oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang dimaksud beserta dengan proses fermentasi yang berlangsung adalah, jadi untuk pembuatan ini, fermentasi alkohol ya. Jadi kalau ubi kayu itu hubungannya sama fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol tentu saja mikroorganisme yang digunakan adalah si Saccharomyces cerevisiae. Nah, reaksinya seperti apa? Reaksinya itu berupa glukosa, kemudian dirubah jadi asam piruvat, asetaldehid, dan yang terakhir akan menghasilkan alkohol. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 6, tahap reaksi terang pada proses fotosintesis menghasilkan 2 jenis produk. Kedua jenis produk tersebut digunakan dalam reaksi gelap untuk membentuk glukosa. Nama kedua jenis produk yang dimaksud adalah, jadi ingat ya, kalau di reaksi terang itu menghasilkan produk apa saja. Yang pertama ada hasilnya ATP, lalu ada NADPH,
Ada juga yang utama yang kita hirup nih, oksigen. Jadi ingat ya, ada 3, oksigen, ATP dan juga NADPH. Kalau oksigen jelas makhluk hidup di sekitarnya yang pakai. Lalu gimana dengan ATP dan NADPH? ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang itu akan digunakan untuk membentuk glukosa pada saat reaksi gelap atau yang disebut dengan siklus Calvin. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 7, pada aliran elektron siklik dalam reaksi terang, elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 akan ditangkap oleh akseptor elektron. Peristiwa selanjutnya yang terjadi yaitu elektron tersebut akan, jadi pada aliran siklik ya, pada yang reaksi sikliknya, terang yang siklik, itu kan fotosistem 1 akan diterima oleh pusat reaksi dan diteruskan menuju akseptor elektron primer. Nah selanjutnya dari pusat reaksi, elektron akan diteruskan menuju sistem ferredoksin dan fungsinya untuk memasuki NADP plus reduktase. Jadi membentuk NADPH. Dari mana? NADP plus H plus akan berubah menjadi NADPH. Nah H plusnya didapat dari mana? H plusnya didapatkan dari peristiwa fotolisis air. Jadi H2O itu dipecah menjadi H plus, kemudian O2 dan juga elektron. O2-nya untuk kita, elektronnya sebagai energi untuk fotosintesisnya, sedangkan H plusnya itu digunakan untuk mengubah NADP plus menjadi NADH. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 8, berdasarkan mekanisme fotosintesis, bagian yang ditunjuk tanda panah pada gambar di samping merupakan hasil pemecahan molekul apa? Jadi untuk nomor 8 ini, bagian yang ditunjuk oleh tanda panahnya itu berupa oksigen ya. Jadi gelembung-gelembungnya itu oksigen. Nah proses fotosintesis itu kan berlangsung pada 2 tahap, ada terang sama gelap. Kalau reaksi terang itu kan terjadi dengan bantuan cahaya. Nah contohnya apa? Ada yang namanya elektron siklik dan juga non siklik. Jadi aliran yang non siklik itu berlangsung proses pemecahan molekul air atau H2O, fotolisis air tadi aku bilang menggunakan energi cahaya. Dari fotolisis H2O ini akan dihasilkan yang namanya gas oksigen. Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah yang C. Nomor 9, bagian yang ditunjuk oleh huruf P, H, R secara berurutan adalah, jadi pada reaksi gelap nih, gambar reaksi gelap nih, siklus Calvin, CO2 itu akan berikatan dengan yang namanya RUBP. Nah RUBP yang mana? RUBP itu yang P, itu RUBP ya. Lalu dengan bantuannya enzim Rubisco untuk menghasilkan asam 3-fosfogliserat. Nah proses ini berlangsung pada tahap fiksasi karbon. Selanjutnya asam 3-fosfogliserat tadi akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Terjadi penambahan NADPH, ya jadi yang H itu NADPH membentuk fosfogliseraldehid. Prosesnya berlangsung pada tahap reduksi. Lalu fosfogliseraldehid yang diubah itu menjadi glukosa atau yang ditunjuk pada huruf R. Dan ada juga yang memasuki tahap regenerasi untuk membantu membentukkan RUBP kembali. Maka jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 10, bakteri Thiospirillum mampu membentuk karbohidrat dan juga karbon dioksida dan oksigen dengan bantuan energi hasil oksidasi molekul anorganik. Reaksi oksidasi bakteri tersebut adalah, jadi bakteri Thiospirillum itu termasuk bakteri belerang ya. Dia bisa mengoksidasi, bakteri belerang itu bisa mengoksidasi asam sulfida untuk menghasilkan energi. Reaksinya seperti apa? Reaksinya itu seperti pada jawaban D, yaitu adanya H2S atau yang disebut dengan asam sulfida 2H2S plus oksigen. Dengan bantuannya bakteri tersebut akan berubah menjadi 2S atau belerang, H2O air dan juga energi. Maka jawabannya adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.